Bahasa Indonesia kelas 7 SMP, cerita fantasi. Pembahasan soal esai. Soal pertama, jelaskan pengertian dari cerita fantasi. Mari kita jawab. Cerita fantasi yaitu cerita yang memiliki konsep fantasi, di mana di dalam ceritanya mengandung unsur imajinasi dari si pembuat cerita. Di dalam cerita fantasi, sesuatu yang dianggap sebenarnya mustahil terjadi di dunia nyata akan tampak terlihat biasa saja. Soal kedua, apa perbedaan cerita fantasi, cerita fabel, dan dongeng? Jelaskan. Mari kita jawab. Cerita fantasi merupakan dongeng yang mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan atau kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia kasat mata atau modifikasi dunia nyata. Cerita fabel adalah cerita yang di dalamnya berisi dongeng tentang binatang yang bersifat mirip seperti manusia. Cerita fabel merupakan cerita dongeng binatang yang memakai latar di hutan, sungai, dan kolam. Contohnya, kancil dan buaya, dan si raja hutan. Cerita dongeng adalah sebuah cerita pendek yang berisi peri dan kesaktiannya sebagai bahan utamanya. Mereka dirancang untuk membuat anak-anak belajar tentang yang baik dan yang jahat pada saat ada tradisi menyampaikan nilai-nilai moral secara lisan. Contohnya, Cinderella. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan struktur cerita fantasi. Mari kita jawab. Struktur cerita fantasi ada 4: orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi pada bagian ini mengenalkan latar, tokoh, dan kisah baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga biasanya digunakan untuk menata berbagai peristiwa dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Struktur cerita fantasi komplikasi. Bagian ini di mana konflik atau masalah mulai muncul. Konflik merupakan pertentangan atau kesukaran-kesukaran bagi tokoh utama. Komplikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Struktur yang ketiga, resolusi. Ini bagian penyelesaian masalah. Bagian ini adalah penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utamanya. Struktur yang keempat, koda. Ini bagian yang merupakan penutup cerita fantasi. Ending dibedakan menjadi 2, yaitu happy ending dan sad ending. Soal keempat, sebutkan ciri kebahasaan cerita fantasi. Mari kita lihat jawabannya. Adapun kebahasaan cerita fantasi yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contoh, aku, mereka, dia, uyek, kamu. Yang kedua, penggunaan kata yang menjelaskan latar, tempat, waktu, dan suasana. Contoh latar tempat yaitu 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling.
Ciri yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contohnya, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Akhirnya Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Yang kelima, cirinya penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Di tengah kebahagiaannya, datanglah musibah itu. Yang keenam, penggunaan dialog kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Soal kelima, ubahlah kalimat-kalimat berikut menjadi kalimat langsung. Peri cincin berujar memintaku naik ke punggungnya, karena kami akan segera pergi dari sana. 2. Mad Hunter menjawab bahwa mereka tidak mengenal jawaban. 3. Suatu hari Rochi mengatakan bahwa ia mau jadi robot tercepat. 4. Aku menanyakan kepada mereka, mengapa mereka selalu menakut-nakuti manusia. 5. Kakek mengatakan terima kasih. Sekarang ia jadi tahu jalan pulang ke rumah. Mari perhatikan pengubahan kalimat di atas menjadi kalimat langsung. Peri cincin berujar, tanda petik, naiklah ke punggungku karena kami akan segera dari sana. Tanda petik, titik. Kalimat langsung dari soal kedua, Mad Hunter menjawab, tanda petik, mereka tidak mengenal jawaban. Tanda petik, titik. C. Suatu hari Rochi berkata, tanda petik, ia mau jadi robot tercepat. Tanda petik, titik. Yang keempat, aku bertanya kepada mereka, tanda petik, mengapa mereka selalu menakut-nakuti manusia? Tanda petik, titik. Yang kelima, kakek berkata, tanda petik, terima kasih. Sekarang ia jadi tahu jalan pulang ke rumah. Tanda petik, titik.